Baik, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita melakukan pendalaman iman bersama. Kita mengawali kegiatan kita ini dengan lagu pembuka. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melampaui batasan. Pada kesempatan ini, kami akan merenungkan bersama Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai dengan 43. Kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk memahami bahwa keselamatan-Mu ditawarkan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Berikanlah kami keberanian untuk bersaksi tentang kasih-Mu seperti yang dilakukan Petrus, dan bantulah kami untuk menghilangkan prasangka yang mungkin ada dalam hati kami. Semoga kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, mengingat bahwa setiap orang berharga di mata-Mu. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, selamat pagi saudari-saudariku yang terkasih. Selamat pagi. Salam jumpa kembali di tempat ini. Senang bisa berjumpa dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama melakukan pendalaman iman melalui terang kitab suci. Pada kesempatan ini kita akan berkenalan dengan Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai dengan 43 adalah salah satu perikop yang sangat penting dalam perjalanan awal gereja Kristen. Dalam bagian ini kita menyaksikan momen transformasi yang signifikan ketika Petrus, seorang rasul Yahudi, dihadapkan pada kenyataan bahwa kasih Allah tidak terbatas hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Kisah ini dimulai dengan pertemuan antara Petrus dan Cornelius, seorang perwira Romawi yang mencari kebenaran. Melalui penglihatan dan perintah Allah, Petrus belajar untuk melampaui prasangka dan batasan yang selama ini ada. Ketika ia memberitakan Injil kepada Cornelius dan keluarganya, mereka menerima pesan keselamatan dengan sukacita, menunjukkan bahwa Allah ingin menjangkau semua umat manusia. Baik saudara-saudari, dengan tema penerimaan dan transformasi, perikop ini mengajak kita untuk merefleksikan sikap hati kita terhadap orang lain, serta mendorong kita untuk membuka diri terhadap orang lain, terhadap perubahan yang membawa kebaikan. Mari kita bersama-sama merenungkan pelajaran berharga yang terdapat dalam kisah ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya mengundang saudari-saudari untuk sama-sama kita melihat Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 48. Saya meminta salah satu untuk membacakan kita semua. Bacaan yang diambil dari kitab Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 48. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus.
yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya, si tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada saudari yang sudah membacakan kisah para rasul. Kita telah sama-sama mendengarkan bacaan dari kisah para rasul ini. Tentunya dalam bacaan ini sangat menarik sekali. Jadi saudari-saudari, dalam konteks kita saat ini, bagaimanakah kita dapat menerapkan prinsip penerimaan tanpa diskriminasi terhadap agama lain seperti yang diajarkan dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai dengan 43. Jadi mungkin ada yang mau menanggapi tentang hal ini atau mau sharing tentang ini, saya beri kesempatan. Baik, Kak Suster, dari saya setelah saya membaca teks ini tadi dari Kisah Para Rasul tentang bagaimana kita menerapkan prinsip penerimaan tanpa diskriminasi terhadap agama yang lain. Jadi di sini kita harus menerima semua orang itu tanpa membeda-bedakan. Apalagi agama Katolik ini agama yang universal, terbuka untuk semua orang. Jadi kita tidak bisa membedakan karena dia ini agama lain. Jadi kita tidak bisa menyikapi sikap kita karena dia agama lain. Kita harus menerima apapun yang dia mau sharing kepada kita. Terus kita tidak boleh menghakimi terhadap sesama. Misalnya dia dari agama lain, dia ada berbuat sesuatu yang membuat yang menurut kita itu salah. Terus kita menghakimi dia tanpa ada alasan yang membuat dia itu mungkin salah atau tidak. Jadi di sini kita bisa menerima semua orang, Kak Suster. Terus kita juga harus bersaksi-saksi tentang agama-agama yang lain juga. Mungkin dari situ juga, Kak Suster, kita bisa belajar agama-agama yang lain ini. Ternyata di agama mereka ajarannya begini, di agamanya kita begini. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi terhadap agama yang lain. Itu dari saya, Ustaz. Terima kasih banyak. Mungkin ada dari yang lain. Oke, baik. Kalau dari saya, Suster, di mana dalam Kisah Para Rasul yang sudah diceritakan tadi, kita menemukan penting di mana Petrus menyadari bahwa kasih Allah tidak terbatas hanya untuk orang Yahudi saja. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang ini, yang dimana kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengenal dengan agama lain, kita perlu dialog antara dialog antara agama lain. Terus dari situ ketika kita
kita mengadakan dialog antara agama lain, kita harus menghargai dan saling memberikan kasih seperti Yesus memberikan kasih kepada Petrus. Itulah cara penerimaan. Oke, baik. Apa saja prasangka yang mungkin saudari-saudari miliki atau kita miliki, dan bagaimana kisah ini mendorong kita untuk mengatasi prasangka tersebut? Dalam kehidupan kita sehari tentunya kita memiliki prasangka yang ada dalam diri kita terhadap orang lain. Jadi bagaimana kisah ini dari kisah para rasul ini mendorong kita untuk mengatasi prasangka tersebut? Lagi kita baru bertemu dengan orang yang baru, maksudnya tidak kita kenal, seperti Petrus bertemu dengan Cornelius. Kan itu kan, apalagi Cornelius ini kan dari dia kan di luar dari non Yahudi kan, dia bukan orang Yahudi. Jadi kan pasti tentunya memiliki prasangka tertentu kan. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga tentunya kita juga pasti memiliki prasangka terhadap orang-orang baru, orang-orang yang baru kita kenal. Jadi bagaimana pengalaman kalian tentang hal ini dan bagaimana kisah ini mendorong kita untuk mengatasi prasangka tersebut terhadap siapa saja yang kita seperti prasangka buruk. Suster, apa saja prasangka yang kita miliki, mungkin untuk semua manusia tidak ada yang luput dari prasangka. Mungkin semuanya pernah bersangka-sangka yang buruk terhadap teman-teman, juga apalagi di lingkungan kampus. Bagaimana dalam kisah ini tadi untuk mengatasinya? Kita harus menunjukkan sikap hati dan mempunyai hati yang tulus untuk menerima semua orang, seperti Petrus tadi menerima kunjungan Cornelius tadi menerima kunjungan dari Petrus. Dia menyiapkan hati yang tulus untuk bisa bersama Petrus mungkin. Ada lagi? Ya, Ustaz, kalau dari saya untuk saat ini kita banyak memiliki prasangka buruk seperti curiga atau selalu pandang ini orang itu tidak baik atau selalu berbuat jahat gitu. Dari kisah ini mengajak kita untuk dari kisah ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah tuh untuk semua orang tanpa batas, tanpa pandang bulu. Jadi sebelum kita menilai seseorang itu baik atau jahat atau orang itu selalu berbuat kesalahan atau apa gitu, kita harus mengenalinya lebih dalam, terus harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tersebut, sehingga kita tidak selalu berprasangka buruk terhadap orang itu. Sekian saja dari saya. Oke, baik, saudari, terima kasih. Dan seperti Petrus yang menerima kebenaran baru, bagaimana kita bisa belajar terbuka terhadap perubahan yang membawa kebaikan? Kalau dari saya, bagaimana kita bisa belajar terbuka terhadap perubahan yang membawa kebaikan itu dengan cara menerima kritikan dan saran dari orang lain yang membuat kita bangkit. Oke, baik, terima kasih. Apa yang sudah saudari-saudari mereka katakan ini sangat benar sekali, bahwa dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai dengan 43 kita melihat momen penting di mana Petrus menyadari bahwa kasih Allah tidak terbatas hanya untuk orang Yahudi atau hanya untuk orang lain, agama lain, melainkan juga untuk bangsa-bangsa lain. Berarti kasih Allah ini secara universal, dia terbuka kepada siapa saja. Jadi transformasi ini terjadi ketika Petrus dihadapkan pada kenyataan bahwa Allah tidak memandang latar belakang atau status seseorang, melainkan menilai hati mereka, seperti yang tadi saudara-saudari mereka sudah katakan. Lalu Petrus juga mengakui bahwa semua orang tanpa memandang suku atau bangsa dapat menerima kabar baik tentang Yesus Kristus. Ini menegaskan pentingnya
penerimaan dan inklusivitas dalam iman. Dengan menyampaikan pesan keselamatan kepada Cornelius, seorang bukan Yahudi, Petrus menunjukkan bahwa transformasi dalam pemahaman dan sikap kita dapat membuka pintu bagi orang lain untuk mengalami kasih Allah. Saudari-saudari, tema transformasi dan penerimaan ini mengajak kita untuk mengevaluasi prasangka dan batasan yang mungkin kita pegang dalam atau yang melekat dalam diri kita selama ini. Melalui penerimaan dan kasih yang tulus, kita dapat membangun komunitas yang lebih inklusif, mencerminkan kasih Allah yang universal bagi semua umat manusia. Dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai dengan 43 juga berbicara tentang penerimaan, bagaimana cara penerimaan Cornelius terhadap pesan Petrus. Ini menjadi contoh yang kuat tentang bagaimana seorang dapat terbuka terhadap kebenaran. Cornelius yang adalah seorang perwira Romawi yang tentunya dia bukan orang Yahudi, menunjukkan sikap kerendahan hati dan ketulusan ketika menerima kunjungan dari Petrus. Cornelius telah berdoa dan mencari Allah yang menunjukkan bahwa hatinya sudah siap untuk mendengar dan menerima. Ketika Petrus memberitakan Injil, Cornelius dan seluruh keluarganya menyambutnya dengan antusias, siap untuk percaya dan berdoa. Ini adalah sikap keterbukaan dari diri Cornelius terhadap kunjungan Petrus. Ini juga menegaskan bahwa penerimaan sejati datang dari kerinduan yang tulus untuk mengenal Allah dan memahami rencananya. Baik saudari-saudari, melalui tindakan ini Cornelius mengajarkan kita bahwa pentingnya membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran tanpa terhalang oleh prasangka atau latar belakang seseorang. Penerimaan Cornelius adalah langkah awal menuju transformasi hidup yang penuh berkat, menunjukkan bahwa setiap orang tanpa memandang suku atau bangsa dapat merasakan kasih dan keselamatan. Baik saudari-saudari, setelah kita menseringkan pengalaman terkait dengan Kisah Para Rasul ini dan juga kita sudah berbagi pengalaman bersama, saya mengajak saudara-saudari untuk menyampaikan setiap intensi dan permohonan dari kita setiap masing-masing. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas kasih-Mu yang universal. Dalam kasih Cornelius dan Petrus, Engkau menunjukkan bahwa kasih-Mu melampaui batas-batas yang manusia buat. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami seperti Cornelius senantiasa membuka hati kami untuk menerima kebenaran. Bantulah kami untuk mengatasi prasangka dan sikap tertutup yang menghalangi hubungan kami dengan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, ajarilah kami untuk melihat setiap orang sebagai ciptaan-Mu yang berharga. Biarlah kami menjadi saluran kasih dan penerimaan bagi mereka yang berbeda dari kami, agar setiap individu merasakan kasih dan anugerah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar kami seperti Petrus berani memberitakan Injil dan berbagi kasih-Mu kepada semua orang. Semoga hidup kami mencerminkan transformasi yang telah Engkau lakukan dalam diri kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami menjadi alat-Mu dalam memberitakan Injil. Berikan kami keberanian dan hikmat untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada semua bangsa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, seperti yang dialami oleh banyak orang, kami mohon agar setiap orang dapat mengalami pertemuan pribadi dengan Kristus. Bantulah kami untuk terus mencari dan mengenal-Mu lebih dalam. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. saudari-saudariku yang terkasih, marilah kita satukan setiap doa dan harapan kita
doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pelajaran yang Engkau berikan melalui Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai dengan 43. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa kasih-Mu tidak mengenal batas dan bahwa setiap orang layak menerima kebenaran dan anugerah-Mu. Bantulah kami untuk mengalami transformasi dalam hati kami, agar kami dapat mengatasi prasangka dan sikap diskriminasi yang mungkin ada dalam diri kami. Ajarilah kami untuk membuka tangan dan hati kami, menerima sesama dengan kasih yang tulus, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Seperti Petrus yang berani menyampaikan pesan-Mu, semoga kami juga memiliki keberanian untuk berbagi kasih dan kebenaran-Mu kepada semua orang. Biarkanlah hidup kami mencerminkan penerimaan dan transformasi yang telah Engkau lakukan di dalam diri kami. Dengan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkati Ya Bunda, aku anakmu yang datang berlindung dalam kasih-Mu. Padamu ku serah jiwa ragaku, jadikanlah aku harta milik-Mu, jadikanlah aku harta milik-Mu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudariku, sudah sama-sama kita merenungkan bersama tentang Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai